Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan soal-soal on MIPA bidang fisika gitu ya. Di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan bersama-sama ya soal on MIPA fisika untuk bagian mekanika klasik gitu ya. Nanti kita akan banyak bersinggung dengan benda-benda yang bergerak begitu ya. Nah, ini di video ini sudah saya siapkan beberapa soal. Nah, mari nanti kita coba untuk eh, mengerjakannya bersama-sama gitu ya. Nah, soal yang pertama adalah sebuah benda gitu ya dilepaskan dari ketinggian gedung H meter ya. Jadi misalnya sini ada gedung gitu ya. Nah, ini katakanlah bola gitu ya. Nah, ini ketinggiannya adalah H gitu ya. Nah, dari permukaan tanah ya, jika G adalah percepatan gravitasi ya, G adalah percepatan gravitasi ya. Nah, maka waktu benda ya sampai ke tanah adalah ya, waktu itu adalah T ya. Nah, jadi kalau ditanya apakah ini jawabannya huruf? Ya, ini adalah jawabannya adalah huruf ya, yang mana tidak ada angka memang, karena yang ditanyakan hanyalah angka, yang ditanyakan adalah em, huruf gitu ya, atau variabel, maka nanti jawabannya pun dalam bentuk eh, rumus ya atau formula. Nah, kalau kita berbicara soal benda jatuh ya, karena dia ada percepatan ya, di sini ada percepatan dan karena yang menarik adalah bumi, maka percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Sehingga konsep yang kita pakai adalah GLBB ya, gerak lurus ya berubah beraturan gitu ya. Nah, gerak lurus ya karena jatuhnya lurus gitu ya, ke arah bawah lurus gitu ya. Kemudian berubah beraturan. Kenapa dia berubah beraturan? Ya, karena ada percepatan yang juga nilainya tetap ya. Nilainya tetap yaitu di sini nilainya G. Nah, oke. Kita ditanyakan yang kita ketahui ya, yang variabel yang kita ketahui adalah yang pertama tinggi gedung ya. Ya, yakni H, kemudian percepatan. Percepatan gravitasi adalah G gitu ya. Yang ditanya adalah berapakah waktu sampai tanah gitu ya. Nah, ini kita akan mencari nilai daripada T. Nah, ini sebenarnya kita menggunakan rumus yang sering digunakan ya ketika GLBB. Karena yang diketahui adalah tinggi gedung ya, maka kita menggunakan ya H sama dengan oke gini aja ya. Kalau kita ngomong GLBB yaitu ada tiga rumus gitu ya yang wajib kita ketahui. Rumus yang pertama adalah H ya sama dengan V0 ya, V awal ya. Ini V awal ditambah atau minus ya. Kalau ditambah artinya dia mengalami percepatan, kalau minus yaitu dia mengalami perlambatan. Nah, karena kita ini nanti percepatan, maka kita pakainya plus ya. Tapi ini saya akan menuliskan persamaannya dulu. Kemudian setengah ya kali G dikali T kuadrat. Kemudian ada lagi V0 kuadrat VT ya. T itu adalah V akhir ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ya plus minus 2GH ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah VT sama dengan V0 VT ya plus minus AT. Nah, oke. Nah, sekarang tinggal kita pilih ya mana rumus yang akan kita gunakan ya. Nah, karena di sini ada H, ada G ya, berarti kita tidak menggunakan
yang ini gitu ya. Berarti kita tidak menggunakan yang ini karena di sini tidak ada ini G ya. Karena di sini tidak ada H-nya ya. Berarti kita tidak menggunakan yang ini. Nah, kemudian pilihannya antara dua ya, ini atau ini ya. Nah, sementara yang akan kita cari adalah T ya. Berarti ini tidak termasuk ya, karena di sini tidak ada T ya. Nah, berarti rumus yang akan kita pakai adalah ini gitu ya. Nah, kita tulis ya, H adalah tinggi gedung. Kemudian V0 ya. V0 ini adalah kecepatan awal ketika benda akan dijatuhkan ya. Di mana-mana kalau benda dijatuhkan itu kan kecepatannya 0 ya. Jadi dia kecuali kalau dijatuhkannya dilempar gitu ya. Nah, di sini tidak ada keterangan ya. Jatuhnya itu seperti apa? Apakah dilempar ya? Dilempar artinya diberikan kecepatan di awal gitu ya, ataukah tidak? Dan kita berasumsi bahwa bola ini tidak didorong ya, atau tidak menambatkan kecepatan di awal ya, sehingga kita anggap benda ini hanya dilepas gitu ya. Nah, kalau dilepas itu kan berarti bendanya dalam kondisi diam ya. Kemudian kita lepas, nah berarti kan kecepatan awal dia 0 ya. Nah, berarti V0-nya adalah 0 ya, sehingga kita tulis 0 di sini. Kemudian T ya, T waktu. Nah, pilihannya plus atau minus. Nah, karena ini jatuh, berarti kan dia percepatan ya, bukan perlambatan ya. Berarti kita menggunakan yang plus ya. Plus kemudian setengah G kali T kuadrat ya. Nah, H sama dengan 0 kali T, berarti 0 ya, setengah G T kuadrat ya. Berarti T kuadrat ya sama dengan 2H dibagi G ya. Berarti T sama dengan ya, akar ya daripada 2Hg. Nah, ini adalah jawabannya. Jangan lupa dikasih satuan detik gitu ya. Nah, ini jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah persamaan karena memang kita tidak diminta untuk menghitung ya. Nah, gimana mau menghitung ya karena tidak ada angkanya di sini. Oke ya, itu adalah untuk soal yang pertama. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 2 ya. Nah, ini adalah grafik posisi ya terhadap waktu ya untuk partikel yang bergerak sepanjang sumbu X ya. Ya, jadi ini ada benda gitu ya, ada partikel ya, dia bergerak sepanjang sumbu X ya, berarti dia datar gitu ya, horizontal gitu ya, X, dan terlihat seperti tampak pada gambar di samping ya. Kecepatan rata-rata partikel tersebut di antara 0 hingga 8 detik ya, jadi ini 0, ini 8 detik ya, jadi ini yang sumbu X ini adalah waktu. Kemudian yang sumbu tegak ini adalah apa namanya, jarak ya, atau ya jarak tempuh ya, jarak. Nah, jarak tempuh. Nah, untuk menjawab ini gitu ya, kita menggunakan kan gini ya, apa namanya, untuk menggunakan untuk menghitung gitu ya, menghitung jarak tempuh itu kita apa namanya ya, kecepatan rata-rata ya. Oke. Nah, untuk menghitung kecepatan rata-rata itu kita mencari luas gitu ya, mencari luas eh, apa namanya, bidang ini ya. Jadi kan ini kan membentuk grafik ya, ada yang naik, turun, datar, turun lagi gitu ya. Jadi kita mencari luas daerah sini ya. Jadi luas daerah sini ya, luasnya berapa, dan juga luas daerah sini. Nah, nanti nilainya adalah ya luas, karena yang ini adalah di atas sumbu X ya. Nanti luas yang di atas ini positif, yang di bawah sumbu X ini ya, di bawah sumbu datar ini adalah negatif. Jadi luas ini dikurangi luas yang bawah ini gitu ya. Nah, bagaimana mencari luasnya? Ya tinggal kita mencari luas apa namanya,
Nah, tinggal kita mencari luas profil di atas dan di bawah ini ya. Nah, biar gampang kita bagi menjadi eh, beberapa area gitu ya. Ini ada garis bantu ya. Oke, kita berarti ada 1, ya, 2, 3, dan 4 ya. Nah, nah kita mencari luas yang pertama ya. Nah, luas yang pertama ini kan luas segitiga ya, berarti setengah ya kali alasnya adalah 2 ya. 2 kali tingginya adalah 10 ya, berarti 10 gitu ya. Kemudian luas yang kedua, nah ini luas trapesium ya. Luas trapesium ya. Trapesium itu kan rumusnya setengah ya. Alas 1 tambah alas 2 ya dikalikan dengan T ya. Jadi kalau misalnya ada yang seperti ini ya berarti ini T-nya, ini A, ini B ya. Berarti setengah kali A tambah B dikalikan dengan T ya. Nah, kalau ini berarti kan dia setengah. Alas yang pertama itu adalah ini ya, 10. 10 ditambah 4 ya. Ini kan 10 ya. 10. Ini adalah 4 atau 6 ya? Oh, 5 ternyata ya. 5 ya. Ya. Kemudian tingginya adalah yang kedua ini tingginya adalah ini ya. 2 ya. 1, 2 gitu ya. Nah, 2 berarti coret 15. Kemudian luas yang ketiga ya. Luas yang ketiga adalah, nah ini alasnya adalah yang, nah setengahnya jangan lupa. Alasnya di atas ya, dan di sebelah sini dan di sebelah sini. Nah, alas yang pertama adalah ini ya, 1 ya. Dari 4 ke 5 kan dia 1 ya. Nah, ini 1. 1 ditambah 1, 2. Ya, 1, 2. Tingginya berapa? Tingginya adalah 5 lagi ya. Tingginya adalah 5 ya. Nah, ini berapa nih ya? 1,5 dikali 3 dikali 5 ya. Berarti 15 ya. 15 bagi 2, 7,5 gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah luas yang keempat. Nah, ini segitiga ya. Setengah ya, kali alasnya berapa? 1, 2 ya. 2, nah tingginya berapa ini? Nah, tingginya adalah berapa nih? Minus 5 ya. Nah, tingginya adalah minus 5 ya. Oke, berarti L4 adalah min 5. Nah, sehingga L total ya sama dengan L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4 gitu ya. Sama dengan 10 ditambah 15 ditambah 7,5 ya, kurangi 5 ya. Nah, ini kurangi ini berarti 5 ya. Berarti 20 tambah 7,5. Nah, jawabannya adalah 27,5 ya. 27,5 apa? Ini kecepatan ya, berarti satuannya adalah meter per second. Nah, ini adalah jawaban untuk yang persoalan nomor 2. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke persoalan yang selanjutnya. Sebuah mobil ya mendekati sebuah bukit dengan kecepatan, kayak kita gambar aja ya. Jadi bisa jalan gitu ya. Kemudian ada bukit gitu ya. Nah, ini mobilnya mendekati mobil dengan kecepatan. Nah, ini berarti kecepatan awalnya ya adalah 30 meter per second. Ketika tepat di kaki bukit, nah ini adalah kaki bukit ya. Mesinnya mendadak mati ya, sehingga dia tidak bisa mempertahankan kecepatannya ya.
sehingga mobil tersebut bergerak ya diperlambat dengan percepatan 2 ya, karena dia sudah di kaki bukit ya, dia tidak punya kemampuan untuk mempertahankan 30 meter per second ya, tentu dia akan mengalami perlambatan gitu ya, karena dia naik ya, dengan perlambatannya adalah 2 meter per second kuadrat ya, sambil bergerak mendekati bukit ya. Jarak maksimum yang mungkin dicapai oleh mobil adalah gitu ya. Nah, jadi eh, karena mesinnya mati ya, kemudian dia mendapati perlambatan ya sebesar 2 meter per second kuadrat. Nah, kira-kira dia itu bisa menempuh berapa jaraknya ya sampai mesinnya sampai dia benar-benar mati. Nah, kita kembali ke rumus ini gitu ya. Nah, kita kembali ke rumus ini dan di sini yang diketahui adalah kecepatan ya, kemudian ada perlambatan ya, minus A. Dan yang dicari adalah jarak maksimum ya. Nah, berarti kita menggunakan rumus yang ini ya. Nah, nanti yang hanya ini diganti dengan S ya. S itu adalah jarak ya untuk horizontal, kalau untuk ya untuk horizontal ya. Kalau H itu kan vertikal ya. Ketinggian itu kan tegak gitu ya. Sedangkan kalau jarak itu cenderung dia datar gitu ya. Nah, sehingga kita pakai ini value per oke. S ya. Jadi hanya saya ganti S ya. Kecepatan awal dikalikan dengan waktu ya. Oh, sebentar. Di sini tidak ada waktu ya, sehingga kita nggak bisa menggunakan yang ada waktunya. Ya, kita menggunakan yang ini ya, yang dimana dia tidak ada waktu ya, tapi ada jarak dan ada percepatan atau perlambatan. Berarti kita pakainya VT ya, kuadrat, V akhir kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH ya. Nah, tapi karena ini kan jarak mendatar ya, berarti G-nya kita ganti menjadi A ya, hanya kita ganti menjadi S ya, sehingga rumusnya menjadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus ya, karena dia perlambatan 2, G-nya jadi A ya, H-nya jadi S. Ya, nah nanti kita akan mencari S-nya ini berapa. Oke. Nah, VT adalah kecepatan akhir ya. Karena kecepatan akhirnya dia berhenti, berarti 0 ya, berarti 0 kuadrat ya. V0 2 ya. V0 adalah kecepatan awal adalah 30 ya, 30 kuadrat minus 2. A-nya berapa? Perlambatannya adalah 2 ya. Nah, S-nya yang dicari ya. Oke, tinggal menggunakan matematika biasa. Ini 900 minus 4 S ya. Berarti ini minus 900 minus 4 S. Minusnya dicoret ya. Minus 4 S. Minusnya dicoret berarti 900 dibagi dengan 4 S. Nah, berarti S sama dengan 900 dibagi 4. Nah, ini jawabannya saya dapatkan 225 ya, meter ya. Karena yang ditanyakan adalah jarak, berarti satuannya adalah meter ya. Oke, nah itu adalah pembahasan untuk soal ya, jenis mekanika klasik. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya untuk jenis-jenis soal yang lain. Terima kasih atas perhatiannya.